Seorang wanita yang punya segalanya, harta, kemewahan, dan kecantikan, mendadak tak bisa berjalan karena kakinya lumpuh sebelah. Tapi siapa sangka, saat harapannya nyaris hilang, ia menemukan penyembuhan dari seorang pemuda dengan cara yang tak pernah ia duga. Bagaimana bisa? Dan apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Mari kita mulai ceritanya. Irwan mengunci pintu kayu kontrakannya dengan napas lega. Sejak pagi, antrean pasien pijat kretek tak pernah putus. Usaha kecil yang ia rintis 2 tahun terakhir kian dikenal. Bahkan orang-orang dari luar kota rela datang hanya untuk merasakan teknik pijat tulang khasnya. Bagi Irwan, rumah kontrakan itu lebih dari sekadar ruang kerja. Ia menaruh seluruh harap dan kerja keras bertahun-tahun di dalamnya. Sore itu, ketika ia sedang merapikan handuk dan menyeka meja pijat, ketukan keras di pintu memecah tenang. Irwan menoleh. Seorang wanita cantik dengan penampilan mencolok berdiri di ambang. Kaos marun ketat, rok mini beige, rambut coklat muda yang diikat tinggi. Wajahnya memancarkan ketegasan yang tak mudah diabaikan. "Ini rumah saya," katanya tanpa basa-basi. "Kamu harus keluar dari sini." Irwan menyesuaikan kacamata di wajahnya, menahan keringat dan emosi. "Maaf, Mbak. Saya nyewa rumah ini langsung dari Bu Ratna." Winda mendengus. Nada suaranya dipenuhi sinisme. "Ibu tiriku tidak punya hak. Rumah ini warisan almarhum papa saya." Kata-kata itu seperti duri. Irwan merasakan sesuatu menggerayangi dada. Sebal, tapi ia berusaha tenang. "Kalau begitu, bicarakan sama beliau dulu, Mbak. Saya tidak bisa begitu saja meninggalkan tempat ini. Semua hidup saya ada di sini." Winda melipat tangan, sorot matanya tajam menatap Irwan. "Kita lihat siapa yang lebih berhak. Saya bisa panggil pengacara untuk mengusirmu." Irwan menegakkan badan. Suaranya datar namun berisi. "Silakan. Saya akan mempertahankan hak saya sebagai penyewa yang sah." Keheningan menggantung. Hanya suara lalu lalang motor di jalan kecil yang pecah. Winda berbalik. Tumitnya mengetuk lantai keras saat melangkah pergi. Sebelum lenyap, ia menoleh sekali, tersenyum tipis yang penuh tantangan. Irwan tahu, ini bukan hanya soal kontrak. Kedatangan Winda membuka pintu pada konflik yang tak pernah ia bayangkan. Beberapa hari kemudian, Winda datang kembali. Pukul itu, Irwan sedang merapikan alat pijat ketika pintu diketuk lagi dengan keras. Ia tak perlu melihat untuk tahu siapa yang datang. Winda melangkah masuk tanpa izin. Wajahnya dingin, namun bibirnya menyungging senyum kecil. "Kamu pikir saya main-main?" katanya. Irwan melepas sarung tangan hitamnya, menatap sabar. "Mbak Winda, saya sudah jelaskan. Ada bukti hitam di atas putih. Kalau mau menggugat, lewat jalur hukum. Jangan ganggu pasien saya." Winda memandang seisi ruangan yang rapi. Bau minyak kayu putih memenuhi udara. "Tempat ini seharusnya bukan untuk pijat tulang atau apapun itu. Papa saya membangun rumah ini dengan susah payah. Saya tak akan biarkan penyewa murahan merusaknya." Irwan menahan napas panjang. Kata-kata itu menusuk harga dirinya, tapi ia tak ingin membuat keributan di tempat kerja. "Saya hanya berusaha cari rezeki halal, Mbak. Orang datang ke sini karena percaya. Kalau rumah ini rusak, itu karena pertengkaran yang tidak perlu." Winda mendekat, jarak hanya sejengkal dari dada Irwan. Aroma parfumnya kuat, menambah ketegangan. "Jangan ajari saya soal perlu atau tidak. Ingat, saya bisa usir kamu kapan saja." Irwan menunduk sedikit, menatap mata Winda dari balik kacamatanya. "Saya tidak mencuri apapun. Saya menyewa secara sah dan saya akan bertahan." Mata mereka bertaut, ada bara di sana. Winda mendesis pelan lalu berbalik. Saat tangannya menyentuh gagang pintu, ia ragu sejenak, seolah ingin mengatakan sesuatu yang lain. Namun harga dirinya lebih tinggi, ia memilih pergi
meninggalkan ruang dengan langkah cepat. Irwan menghela napas. Konflik itu tak akan berhenti hanya dengan pertemuan singkat. Winda keras kepala, sementara ia juga tak mudah menyerah. Ada rasa jengkel, ada rasa heran, dan entah mengapa, sedikit penasaran yang tumbuh di dalam dada Irwan. Hari itu ia berniat tutup lebih cepat. Matahari sore condong, cahaya jingga menyusup lewat celah jendela. Baru saja ia menyelesaikan pasien terakhir ketika pintu diketuk lagi, lebih keras dari sebelumnya. Winda melesat masuk sebelum Irwan sempat membuka. Wajahnya menegang, suaranya meninggi. "Aku sudah bilang, kamu harus angkat kaki dari sini," serunya. Irwan tetap tenang, meski kemeja polonya basah keringat. "Mbak Winda, kita sudah bahas ini. Kontrak saya masih berlaku sampai habis." Winda membanting tas kecilnya ke lantai. Napasnya tersengal. "Kontrak itu tidak sah. Ibu tiri saya hanya memanfaatkan kesempatan. Dia selalu iri karena papa lebih sayang padanya. Dia tak berhak menyewakan rumah ini." Irwan mendengarkan, memperhatikan lebih dari sekadar kata. Di balik nada keras itu ada luka lama. Sesuatu yang lebih personal daripada sekadar sengketa properti. Namun ia memilih tidak mencampuri urusan keluarga yang rumit. "Kalau memang hukum yang benar, bawa bukti ke pengadilan. Saya tak melawan jika itu keputusan hakim," jawab Irwan tenang. Winda mendekat, matanya menatap tajam. "Kamu pikir semua bisa selesai dengan hukum? Kamu bahkan tidak tahu siapa yang sedang kamu hadapi. Saya bisa buat hidupmu susah." Ketegangan berubah menjadi medan uji nyali. Irwan tahu mempertahankan tempat ini bukan sekadar soal atap dan meja pijat. Ini soal harga diri, soal kerja keras yang dipertaruhkan. Di balik kata-kata dan ancaman, ada dua orang yang sedang mengukur batas. Satu menjaga klaimnya lewat surat kontrak, satunya mengangkat harga diri warisan keluarga. Malam itu, setelah Winda pergi lagi dengan langkah buru-buru, Irwan duduk sejenak di kursi kerja. Lampu temaram, aroma minyak kayu putih masih menggantung. Ia menatap sekeliling. Alat-alat pijat, foto-foto kecil sebagai pengingat awal mula, tumpukan kwitansi. Semua itu mengingatkannya pada alasan ia bertahan. Kisah di depan pintu kayu itu belum usai. Konflik tentang hak, keluarga dan penghidupan akan terus berputar. Tapi di antara pertengkaran dan ancaman, ada ruang-ruang kecil untuk perasaan lain, rasa penasaran, empati, bahkan kemungkinan perubahan. Dan bagi Irwan, hari demi hari, ia harus memilih. Apakah akan tetap bertahan atau menyerah pada gelombang yang mencoba menggulung hidupnya? Irwan berdiri diam, menatap Winda dengan sorot sabar. Ia tidak gentar, tapi juga tidak ingin memancing emosi lebih jauh. Ada sesuatu pada Winda, di balik cerewet dan keras kepalanya, yang membuat Irwan enggan membalas kasar. Namun tiba-tiba, tubuh wanita itu sedikit goyah. Tangannya meraih ujung meja, wajahnya memucat. Apa ini?" gumamnya pelan. Refleks, Irwan melangkah maju. "Mbak, kenapa? Pusing?" tanyanya cemas. Tapi Winda buru-buru menepis tangannya, mencoba menegakkan tubuh. "Jangan sok perhatian, saya baik-baik saja," katanya dengan nada tinggi, meski langkahnya terlihat goyah menuju pintu. Irwan hanya bisa menatapnya pergi, kali ini dengan rasa khawatir yang sulit ia abaikan. Firasatnya berbisik, sengketa kontrakan ini hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Hari itu hujan deras mengguyur kota. Irwan membereskan ruang tamu yang juga menjadi tempat praktiknya. Aroma minyak kayu putih masih menempel di udara. Ia berniat menutup lebih cepat karena cuaca buruk, namun suara pintu dibuka dengan kasar membuatnya menoleh. Winda masuk, tubuhnya sedikit basah. Kaos marun ketatnya menempel pada kulit, rambut coklat mudanya lepek oleh air hujan. "Masih di sini juga," serunya lantang. "Kamu benar-benar keras kepala." Irwan menarik napas dalam, mencoba tenang. "Mbak Winda, sudah berapa kali saya bilang, kalau mau menggugat silakan, tapi jangan terus-terusan datang mengganggu."
Winda maju dengan wajah merah menahan emosi. Namun baru beberapa langkah, tubuhnya tiba-tiba goyah. Kaki kanannya seakan tak mampu menapak. Ia hampir jatuh, kalau saja Irwan tak segera sigap menangkapnya. "Mbak," Irwan menopang tubuhnya. "Apa ini?" Winda menatap kakinya panik. "Kenapa rasanya berat? Aku nggak bisa mengangkatnya." Suaranya bergetar, matanya membesar dipenuhi ketakutan. Irwan segera memapahnya ke kursi. "Tenang dulu, jangan panik, duduklah." Saya nggak bisa." Winda hampir menangis, wajahnya pucat pasi. "Tolong, jangan saya lumpuh." Irwan berjongkok di depannya, menatap matanya dengan sungguh-sungguh. "Dengar, Mbak, saya memang tidak suka cara Mbak mengusir saya, tapi saya bukan orang yang tega membiarkan seseorang menderita di depan mata. Saya bisa coba membantu dengan metode saya." Winda terengah antara takut dan ragu. "Kamu yakin bisa? Saya sudah menolong banyak orang dengan keluhan saraf dan tulang. Tapi saya butuh izin. Saya tidak akan menyentuh tanpa persetujuan." Beberapa detik hening. Hujan di luar semakin deras, petir sesekali menyambar. Gengsi Winda akhirnya luluh oleh rasa takut. Ia mengangguk lemah. "Baiklah, tolong saya." Irwan segera mengenakan sarung tangan kulit hitamnya. Ia menyiapkan minyak pijat, sementara Winda dibaringkan di atas matras pasien. Wanita itu terlihat rapuh, jauh berbeda dari sosok keras kepala yang biasa ia tunjukkan. Kedua tangannya mengepal, bibirnya menggigit ujung kaos marunnya, menahan rasa takut. "Apakah ini akan sakit?" tanyanya lirih. "Sedikit tidak nyaman, tapi saya lakukan pelan-pelan. Yang penting Mbak rileks," jawab Irwan, lembut namun tegas. Ia mengusap minyak hangat ke telapak tangan, lalu menyentuh kaki Winda yang lemah. Wanita itu spontan meringis. "Jangan kasar. Saya tidak akan menyakiti." Irwan tersenyum tipis. Dengan gerakan terlatih, ia mulai meraba tulang pinggul dan punggung bawah, mencari titik tegang. Jari-jarinya menekan saraf yang menegang, dan setiap sentuhan menimbulkan sensasi campuran antara sakit, lega, dan entah bagaimana menenangkan. Seru Winda ketika terdengar bunyi kretek pertama. Tubuhnya refleks menegang. "Tenang, itu tanda tulang Mbak mulai kembali ke posisinya." Irwan menenangkan. Suaranya tenang, seakan sudah terbiasa menghadapi reaksi semacam ini ratusan kali. Perlahan, ia melanjutkan terapi. Tekanan pada ruas punggung, tarikan ringan pada kaki, hingga akhirnya memegang bahu Winda dan memutarnya sedikit. Krek! Suara itu terdengar jelas. Winda terkejut, namun kehangatan aneh menjalar ke seluruh kakinya. "Apa yang kamu lakukan barusan?" tanyanya terengah, mengembalikan saraf yang terjepit. "Coba angkat kaki kanan pelan-pelan." Dengan ragu, Winda mencoba. Untuk pertama kalinya sejak tadi, kakinya terasa lebih ringan. Air mata hampir menetes di sudut matanya. Aku bisa gerakan lagi." Irwan tersenyum kecil. "Belum sepenuhnya pulih, tapi ini awal yang baik. Kita perlu beberapa kali terapi." Winda terdiam. Tatapannya berubah. Bukan lagi sinis atau marah, melainkan campuran kagum dan bingung. "Kenapa kamu menolong saya? Padahal saya selalu memusuhimu." Irwan menghela napas, melepas sarung tangannya. "Karena itu tugas saya, menolong orang yang butuh, bahkan jika orang itu membenci saya." Keheningan mengisi ruangan. Hujan masih deras di luar, petir sesekali menggema. Namun di antara mereka, kini ada ketegangan lain. Bukan lagi tentang sengketa rumah kontrakan, melainkan sesuatu yang lebih rumit dan lebih sulit didefinisikan. Sejak kejadian lumpuh sebelah itu, langkah Winda berubah. Ia mulai rutin datang ke rumah kontrakan Irwan. Awalnya, sikapnya masih penuh canggung. Gengsi besar yang melekat padanya membuat setiap kalimat terdengar sinis. "Jangan kira aku kesini karena suka, ya. Aku cuma butuh kakiku normal lagi." Ucapnya suatu sore saat Irwan mempersilakannya berbaring di matras. Irwan hanya tersenyum tipis, menyiapkan sarung tangan dan minyak pijat. "Saya tahu, tugas saya hanya membantu. Soal rumah ini, kita bisa bicarakan nanti."
Winda mendengus, mencoba menyembunyikan rasa tidak nyamannya. Kamu selalu terdengar tenang, membuatku semakin kesal. Namun begitu Irwan mulai menekan titik-titik pada tulang punggungnya, suara Winda melembut. Rasa sakit bercampur lega membuatnya sesekali menggertakkan gigi, lalu mendesah ketika bunyi kretek terdengar dari sendi-sendi yang dikoreksi. Setelah sesi terapi usai, Winda sering duduk beberapa saat, menatap ruangan sederhana itu. Aku heran, kenapa pasien-pasienmu betah ke tempat sesempit ini? Tanyanya, berusaha mencari celah untuk merendahkan. Irwan hanya menyeka keringat di dahinya sambil tersenyum. Mungkin karena mereka merasa diperhatikan. Pijat kretek bukan cuma soal tulang, tapi juga soal mendengarkan keluhan orang. Winda menatapnya sekilas, lalu cepat memalingkan wajah. Kata-kata sederhana itu menancap di hatinya. Seumur hidup ia dikelilingi kemewahan, tapi jarang ada yang sungguh-sungguh mendengar. Hari-hari pun berjalan. Pertemuan mereka selalu diwarnai tarik ulur. Winda tetap keras kepala, sering mengancam akan mengusir Irwan setelah kakinya sembuh. Namun Irwan tak pernah membalas dengan emosi. Kesabaran pria itu justru membuat Winda semakin bingung. Suatu malam, setelah sesi pijat yang melelahkan, Winda tiba-tiba berbisik lirih. Andai kamu tahu, aku sebenarnya cuma butuh merasa aman. Irwan terdiam, menoleh padanya. Winda buru-buru menutup mulut, menyesal sudah bicara, lalu berdiri dan pergi begitu saja, meninggalkan Irwan dengan pikiran penuh tanda tanya. Di balik keras kepalanya, Irwan mulai melihat sisi lain. Luka yang Winda sembunyikan rapat-rapat. Sore berikutnya hujan turun deras. Winda datang dengan wajah letih. Tidak seperti biasanya, ia tidak bicara dengan nada tinggi. Ia hanya duduk di kursi, memeluk tas kecilnya erat-erat. Kamu terlihat capek, ujar Irwan sambil menyiapkan minyak. Bukan urusanmu, jawab Winda cepat, tapi nadanya kali ini lemah. Saat terapi berlangsung, Irwan merasakan tubuh Winda jauh lebih tegang. Setiap pijatan membuatnya meringis keras, seolah beban yang ia pikul bukan hanya pada otot, melainkan juga di dalam hati. Apa yang sebenarnya kamu pikul, Mbak? Tanya Irwan pelan. Kadang rasa sakit di tubuh muncul karena pikiran terlalu berat. Winda terdiam lama. Matanya menatap langit-langit, lalu perlahan berkaca-kaca. Sejak Papa meninggal, hidupku berantakan, lirihnya. Ibu tiriku mengambil semua yang bisa ia kuasai. Aku berusaha melawan, tapi yang kudapat hanya kesepian. Suara Winda bergetar. Aku keras kepala, cerewet, bahkan kejam. Tapi itu cuma caraku bertahan. Kalau aku terlihat lemah, orang-orang akan menginjakku. Aku sudah terlalu sering dikhianati. Irwan menunduk, hatinya tersentuh. Ia melihat Winda bukan lagi wanita manja yang keras kepala, tapi manusia rapuh yang haus akan kasih sayang. Semua orang punya cara bertahan, ucap Irwan lembut. Tapi tidak ada salahnya sesekali berhenti dan membiarkan orang lain membantu. Air mata jatuh dari sudut mata Winda. Cepat-cepat ia mengusapnya. Jangan salah paham, aku cuma capek. Besok aku kembali cerewet lagi. Irwan tersenyum samar dan melanjutkan pijatannya. Tapi di dalam hati, ia tahu, percakapan singkat itu telah mengubah segalanya. Ia tidak lagi melihat Winda sebagai musuh, melainkan wanita yang tengah berperang dengan dirinya sendiri. Tanpa disadari, benih rasa iba bercampur kagum mulai tumbuh di antara mereka. Hari-hari berlalu. Terapi rutin yang Irwan berikan mulai menunjukkan hasil nyata. Winda bisa berjalan lebih ringan, bahkan sesekali datang dengan wajah cerah, meski tetap berusaha menyembunyikan di balik sikap juteknya. Sepertinya kakiku sudah hampir normal, katanya suatu siang, berdiri tegak di depan Irwan. Ada sedikit kebanggaan di matanya. Itu kabar baik, jawab Irwan sambil melepas sarung tangannya. Artinya terapi kita berhasil. Setelah beberapa sesi lagi Mbak tidak perlu datang ke sini. Winda terdiam. Ada keheningan aneh di antara mereka. Ia seolah ingin menjawab, namun hanya melipat tangan di dada.
Jangan salah sangka. Aku senang karena akhirnya bisa lepas dari tempat sempit ini. Irwan mengangguk. Meski dalam hatinya terasa getir, ia sadar. Begitu Winda sembuh total, alasan kedatangannya akan hilang. Dan konflik rumah kontrakan mungkin kembali memanas. Malam itu, Winda pulang lebih lambat dari biasanya. Ia duduk di kursi, menatap Irwan yang sedang merapikan alat pijat. Irwan, panggilnya tiba-tiba. Irwan menoleh. Ya mbak, kalau aku benar-benar sembuh, kamu nggak takut aku akan usir kamu dari sini? Suaranya datar, tapi matanya menyimpan sesuatu. Irwan menatapnya dalam-dalam. Saya sudah terbiasa menghadapi ketidakpastian. Yang penting, saya sudah melakukan bagian saya. Menolong, mbak. Selebihnya, biarlah waktu yang menentukan. Winda menggigit bibir bawah, menunduk. Ia tidak terbiasa menghadapi ketulusan semacam itu. Seumur hidup, orang-orang di sekitarnya selalu punya maksud tersembunyi. Tapi Irwan berbeda. Ia menolong meski dimusuhi. Malam itu, langkah Winda terhenti tepat di depan pintu. Ia menoleh sebentar, matanya melembut, lalu berbisik lirih, "Terima kasih." Hanya 2 kata sederhana, nyaris tak terdengar. Tapi bagi Irwan, itu seperti petir di langit malam. Sebab sejak mereka pertama bertemu, belum pernah sekalipun kata itu terucap dari bibir Winda. Irwan hanya tersenyum kecil, menahan keterkejutan yang merambat di dadanya. Dan anehnya, justru sejak malam itu, Winda lah yang mulai merasa gelisah. Bukan lagi karena kakinya, melainkan karena hatinya. Ada beban baru, perasaan yang berat, setiap kali ia membayangkan kemungkinan harus berpisah dari Irwan. Hari-hari berjalan. Winda tetap keras kepala, tetap cerewet, tapi kini ada jeda di antara kata-katanya. Seolah pikirannya terbagi 2. Satu sisi ingin menjaga gengsi, sisi lain ingin terus berada di dekat Irwan. Suatu sore, usai terapi terakhir, Irwan merapikan minyak dan sarung tangan. "Besok kita coba sekali lagi. Saya rasa mbak sudah pulih sepenuhnya," ucapnya. Winda terdiam. Hatinya mendadak sesak. "Terakhir?" tanyanya pelan, hampir bergetar. "Ya," Irwan tersenyum tipis. "Setelah itu, mbak tidak perlu repot datang lagi." Bagi Irwan, kalimat itu penuh kelegaan. Ia merasa tugasnya sebagai penyembuh telah selesai. Tapi bagi Winda, kata-kata itu justru terasa seperti ancaman. Ia menggenggam ujung rok mini base-nya, lalu menunduk. Kalau aku tidak mau berhenti bagaimana?" Suaranya tercekat. Irwan menoleh, keningnya berkerut. "Maksud mbak, kalau aku masih ingin datang, bukan karena sakit, tapi karena..." Winda buru-buru bangkit, wajahnya memerah. "Lupakan. Aku tidak tahu apa yang aku omongkan." Irwan hanya menatap, memilih diam. Ada sesuatu yang ingin Winda sampaikan, tapi gengsinya menutup rapat. Malam itu, Winda pulang dengan langkah cepat. Namun di balik kemudi mobilnya, ia menutup wajah dengan kedua tangan. "Kenapa aku jadi begini?" bisiknya. Seumur hidupnya, lelaki hanya datang karena harta. Tapi Irwan berbeda. Pria sederhana itu memperlakukan dirinya apa adanya. Dan meski Winda benci mengakuinya, justru itulah yang membuat hatinya goyah. Di sisi lain, Irwan sendiri mulai merasa aneh. Rumah kontrakan yang biasanya ramai, mendadak terasa sepi saat tak ada suara cerewet Winda. Mereka sama-sama terjebak dalam rasa yang tak terucap, hingga hari itu tiba. Winda muncul di depan rumah Irwan. Bukan untuk terapi. Ia berdiri bersama seorang pengacara keluarga. Wajahnya tegas, tapi matanya penuh keraguan. "Irwan," ucapnya lantang. "Hari ini aku resmi mengambil alih rumah ini. Kontrak sewa yang kau buat dengan ibu tiriku dianggap tidak sah. Mulai besok, kau harus pergi." Para pasien yang menunggu langsung berbisik-bisik. Irwan hanya menghela napas. "Kalau itu keputusan hukum, saya tak bisa melawan. Tapi izinkan saya menyelesaikan janji pada pasien minggu ini." Pengacara hendak menolak, tapi Winda mengangkat tangan. "Biar aku yang memutuskan.
Suaranya dingin, tapi tatapannya bergetar saat menatap Irwan. Malam itu, setelah pasien terakhir selesai, Irwan membereskan semua alat. Rumah kontrakan terasa lebih sunyi dari biasanya. Hingga tiba-tiba, Winda masuk sendirian. "Kamu benar-benar mau pergi begitu saja?" tanyanya pelan. Irwan tersenyum lelah. "Saya tidak punya pilihan. Rumah ini milikmu. Saya hanya penyewa." "Henning," lalu suara Winda bergetar. "Bodoh sekali kamu. Kenapa tidak sedikit pun berusaha mempertahankan? Kenapa kamu selalu sabar, selalu menerima, bahkan saat aku menyakitimu?" Irwan menatapnya lama. "Karena saya tidak pernah menganggap kamu musuh. Dari awal saya hanya ingin menolong." Air mata jatuh di pipi Winda. Ia menutup wajahnya, bahunya bergetar. "Aku benci kamu, tapi aku juga tidak bisa membayangkan tempat ini tanpa kamu." Irwan mendekat perlahan, menyentuh bahunya dengan hati-hati. "Kalau begitu, mungkin kita tidak perlu saling mengusir. Kita bisa mulai dari awal, bukan sebagai musuh, tapi sebagai teman." Winda menurunkan tangannya. Tatapannya basah, bibirnya bergetar, lalu tersungging senyum kecil. "Teman dulu ya." "Teman dulu," jawab Irwan. Di luar, hujan turun pelan, seolah ikut meredakan pertarungan panjang di antara mereka. Konflik rumah memang belum selesai, tapi hati keduanya sudah menemukan arah baru. Sebuah awal yang tak pernah mereka duga. Terima kasih kamu sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.